Halo semuanya, perkenalkan di sini kami dari grup Mekatronika Malam dari kelompok 1 untuk mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan di sini saya Aditya Bayu Pratama, kemudian di sebelah saya ada Victor Adi Surya dan kemudian di sebelah kanan saya ada Dehi Sugara. Di sini kita akan membahas jenis bisnis usaha kita yang bergerak di bidang jasa dan juga produk. Oke, kembali bersama saya Dewi Sugara. Kali ini saya akan membahas di slide topik. Kita memiliki dua topik. Yang pertama adalah business background. Business background itu latar belakang yang untuk mendirikan bisnis tersebut. Dan yang nomor dua itu adalah business building. Faktor-faktor apa aja atau komponen apa aja yang dibangun untuk bisnis tersebut. Oke, untuk di slide selanjutnya, ini ada business founder. Business founder ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah Aditya Bayu Pratama, yang kedua Victor Adi Surya, dan yang ketiga adalah saya sendiri Dewi Sugara. Oke, untuk background yang kita tahu, orang di Indonesia, terutama juga di Batam, itu kita sudah tahu hampir semuanya memiliki sepasang sepatu, bahkan bisa lebih. Nah, mulai dari sepasang sepatu itu ada orang yang menggunakan sepatu bisa jangka waktunya dalam waktu 1 tahun atau bahkan lebih. Nah, itu yang menggunakan jangka waktu 1 tahun, bisa saja orang sepatu tersebut dibuang, padahal hanya mungkin warnanya pudar atau mungkin sudah tidak sudah rusak sedikit, padahal itu masih bisa di laundry atau bisa diperbaiki. Nah, dengan itu latar belakang berdirinya bisnis tersebut adalah untuk supaya merawat sepatu tersebut agar bisa diwarnai seperti baru lagi, agar bisa dipakai lebih dari jangka waktu 1 tahun, bahkan bisa lebih. Dan untuk selanjutnya, sampah sepatu ini kita tahu sepatu di tapaknya itu menggunakan bahan plastik, bahkan itu bisa menjadi limbah yang sangat berbahaya karena susah diolah di tanah. Dan juga untuk pengguna sepatu, hampir seluruh masyarakat yang di Batam ini sudah mempunyai sepatu. Jadi total sepatu yang di daerah Batam ini sudah terlalu banyak bahkan limbahnya. Untuk perawatan sepatu, itulah fungsinya untuk perawatan sepatu, untuk merawat sepatu yang warnanya mulai memudar ataupun sudah tidak bagus lagi. Kita melakukan perawatan sehingga mengurangi limbah sampah sepatu tersebut agar bisa digunakan dalam jangka panjang. Oke, untuk selanjutnya, penduduk Kota Batam itu totalnya 1,3 juta di tahun 2020. Oke, itu hampir seluruhnya mempunyai sepatu, 1 pasang sepatu. Jadi setiap orang di Indonesia ini, terutama di Batam, itu menggunakan sepatu dalam jangka waktu 1 tahun untuk expirednya, untuk penggunaan mereka. Perhitungannya adalah kepemilikan sepatu, 1 orang kurang lebih memiliki 1 pasang sepatu, bahkan lebih. Lama penggunaan sepatu kurang lebih mereka menggunakan 1 tahun umur sepatu tersebut. Nah, limbah sepatu yang akan dibuang oleh orang Indonesia, terutama yang di Batam, adalah 1,3 juta pasang sepatu per tahun. Oke, kita membahas mengenai consumer problem. Jadi, kita harus melihat dalam sebuah usaha itu apakah masyarakat memiliki sebuah permasalahan yang kita harus menjual solusinya, seperti itu. Oke, yang pertama kali kita lihat di sini adalah waktu dan aktivitas atau time and activity. Di mana di sini kita melihat bahwa masyarakat di perkotaan itu sangat sibuk dengan aktivitasnya, sehingga tidak memiliki waktu untuk melakukan perbaikan atau perawatan terhadap sepatunya, seperti itu. Yang kedua yaitu mengenai alat dan bahan. Alat dan bahan di sini adalah alat yang digunakan untuk membersihkan sepatu. Masyarakat di perkotaan tidak memiliki waktu untuk melakukan pembelian atau memilih alat yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga dengan adanya ini kita bisa membuka usaha baru. Nah, kemudian yang ketiga itu kita adalah waktu, pengalaman dan juga pengetahuan. Pengalaman dan pengetahuan ini sangat penting dalam melakukan perbaikan atau perawatan pada sepatu. Oleh karena itu, kita juga harus melihat masyarakat, peluang ini kita bisa jadikan sebuah usaha. Oke? Kemudian kita lanjutkan ke customer help problem solving atau solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itu. Nah, di sini kita bisa menjadikan solusi ini sebagai peluang usaha kita. Nah, seperti itu. Yaitu kita di sini dapat menyediakan layanan pembersihan sepatu.
kita bisa menyediakan layanan pembersihan sepatu, yaitu seperti pembersihan dan perbaikan sepatu-sepatu yang dimiliki oleh masyarakat. Yang kedua adalah peralatan dan bahan. Peralatan dan bahan yang kita gunakan dapat melakukan perbaikan atau pembersihan terhadap sepatu. Nah, seperti itu. Yang ketiga itu adalah pengetahuan. Jadi solusinya itu adalah kita harus memiliki pengetahuan terhadap perbaikan dan perawatan sepatu. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat servis yang kita tawarkan dan konsumen yang kita tuju. Jadi ada dua jenis layanan, yaitu layanan jasa dan juga layanan produk. Untuk layanan jasa yang kita tawarkan, yaitu yang pertama kali adalah layanan membersihkan sepatu, yaitu membersihkan sepatu yang kotor hingga berjamur atau sampai berwarna kuning. Yang kedua adalah layanan untuk memperbaiki bagian sol sepatu. Nah, yang ketiga kita bisa menawarkan jasa untuk melakukan perbaikan cat sepatu. Kemudian yang keempat itu adalah jasa mengenai penggantian warna sepatu, yaitu mengganti warna sepatu sesuai dengan produknya. Nah, kemudian ada layanan produk yang kita tawarkan. Ada dua jenis layanan produk, yaitu layanan cat untuk mewarnai sepatu. Nah, dan yang kedua ini adalah layanan terhadap cairan pembersih sepatu. Dua produk ini kita tawarkan langsung ke masyarakat agar masyarakat bisa membersihkan sepatunya sendiri, seperti itu. Kemudian konsumen yang kita tuju. Konsumen yang paling kita tuju itu adalah pelajar seperti mahasiswa, kemudian SD, anak-anak SD, SMP, SMA, yang dimana dalam kesehariannya itu menggunakan sepatu. Kemudian yang kedua adalah pegawai kantoran atau para pekerja kantoran, dimana dia dalam pekerjaannya itu harus rapi, nah seperti itu. Jadi mereka harus menjaga kebersihan sepatunya. Kemudian yang ketiga adalah anggota-anggota komunitas, yaitu seperti anggota komunitas basket, kemudian futsal, skateboard, dance dan lain sebagainya. Nah, itulah servis yang kita tawarkan dan konsumen yang kita tuju. Kemudian kita lanjut lagi, di sini adalah mengenai karakteristik dan specification dari produk. Nah, kita ada dua jenis, yaitu jasa pembersihan sepatu dan dan produk pembersih sepatu. Untuk jasa pembersihan sepatu, kita di sini bisa melihat ada unyellowing atau membersihkan bagian sepatu yang berwarna kuning. Kemudian deep cleaning, yaitu jasa untuk membersihkan seluruh bagian sepatu. Nah, kemudian yang ketiga ada women's sandal. Di sini kita membersihkan bagian sendal untuk bagian sepatu sendal wanita. Kemudian ada leather treatment, di mana di sini kita melakukan perbaikan dan pembersihan terhadap sepatu kulit berbahan jenis kulit. Nah, yang kelima itu adalah ada sauce repaint. Sauce repaint, di mana sauce repaint ini kita memperbaiki warna sepatu agar sesuai dengan pabrikan, pengeluaran dari pabrik. Kemudian ada repaint midsole. Repaint midsole ini kita mengganti warna atau memperbaiki warna dari sol sepatunya. Kemudian ada produk pembersih sepatu, ya. Seperti saya bicarakan sebelumnya, ada produknya, yaitu ada cairan pembersih sepatu, yaitu produk berupa cairan yang bisa digunakan untuk membersihkan sepatu. Dan yang kedua ada cat pewarna sepatu, yaitu produk yang digunakan untuk melakukan pewarnaan terhadap sepatu. Nah, kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjutkan kepada teman saya, yaitu Victor Adi Surya. Kembali lagi bersama saya Victor Adi Surya. Kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik kompetitor. Karakteristik kompetitor itu ada dua, yaitu jasa pembersih sepatu dan produk pembersih sepatu. Untuk jasa pembersih sepatu sendiri yaitu deep cleaning dan litter treatment. Untuk kompetitor, mereka memiliki deep cleaning dan litter treatment. Deep cleaning sendiri itu layanan membersihkan seluruh bagian sepatu, sedangkan litter treatment yaitu layanan perbaikan sepatu berbahan leather dan dengan harga yang sangat mahal dan kualitas pengerjaan yang kurang bagus. Sedangkan untuk produk pembersih sepatu, cairan pembersih sepatu, produk untuk kompetitor, produk yang sangat sulit digunakan untuk menghilangkan jamur. Sedangkan cat pewarna sepatu memiliki harga yang kurang terjangkau sehingga sulit dalam penggunaannya. Untuk
produk excellent kita yaitu adalah jasa pembersihan sepatu, dimulai dari unyellowing, leather treatment, deep cleaning, shoes repaint, kemudian women's sandal, repaint midsole. Terus kemudian kita juga memiliki produk pembersih sepatu yaitu cairan pembersih sepatu dan cairan pewarna sepatu. Untuk cairan pewarna sepatu itu kita tidak bisa custom atau kita bisa mengikuti request dari konsumen. Produk performance formulation yaitu jasa pembersihan sepatu. Cost dan waranti, kita memberikan cost yang seminim mungkin yang kita berikan ke konsumen, sedangkan kita juga memberikan garansi ke konsumen dengan pelayanan setelah kita melakukan atau jasa yang sudah kita berikan ke konsumen kita garansi. Terus timing dan facility, kita memberikan layanan antar dan jemput kepada konsumen. Untuk kompetitor, mereka tidak memiliki jasa pembersih sepatu yang dapat menggratiskan antar jemput atau pick sepatunya, sedangkan facility dan educationnya untuk dari daerah Batam kita memberikan fasilitas gratis antar jemput untuk jasa pembersihan sepatu. Sekian dari kami mengenai presentasi ini. Bye.